Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bongkar cover Yamaha Frigo, sekaligus mempelajarinya lah, biar tahu bagaimana bentuk sambungannya agar nggak terjadi kesalahan kalau suatu hari kita butuh ngebuka cover ini. Dimulai dari bagian jok dan box atau Yamaha bilangnya seat. Nah, di sini ada, pertama kita buka 4 skrup dulu ya, atau kalau nanti ini dihitung itu di sebelah kiri, dia akan menghitung secara otomatis ya, apa itu bentuknya: skrup, baut, kunci L, atau juga kancing klip. Nah, baut ini yang pada box ada 4 baut ini memang yang menyambungkan antara box dengan rangka. Jadi sebenarnya penguatnya ya di sini, ini ada 4 baut ini 2 dan di belakang ada 2 ya. Ini jelas dia menatak di rangkanya motor. Ya, bagian belakang udah bisa goyang ya, tapi belum bisa dicabut karena ini di depan ada skrup. Memang dari plastik ke plastik, cuman dia nggak bisa terlepas kalau ini nggak dibuka. Nah, sisi kiri kanan juga ada masing-masing 1 ya, jadi ada 2 lagi skrup yang mesti dibuka. Ini dari set cover ke box 1 dan ini 2. Oke, tinggal diangkat jok dan box, selesai. Sekarang lanjutnya ke cover samping atau Yamaha bilangnya side cover. Di bawah ada skrup ya, yang menempel ke deck. Yang lanjut ke handle ya atau pegangan, itu ada 4 baut yang ke rangka juga. Sebenarnya totalnya dan ada 6 baut ya, ini 4 yang baut dengan kepala 10 dan ada 2 lagi dengan kunci L nomor 4. Lanjut kita ke bagian bawah. Ini samping kiri dan kanan ada masing-masing 2. Jadi pada posisi ini ada totalnya 4 ya, kiri 2 kanan 2. Lanjut cabut soket lampu belakang. Sekarang kita pindah ke depan. Nah, tinggal kita tarik covernya. Nah, itu yang menyatukan cover dengan deck adalah klem yang warnanya agak kuning itu. Tarik aja ke atas. Pada posisi ini udah bisa mulai ditarik ya covernya. Memang sebaiknya itu yang kunci L buat ngelepas si handle itu dibuka dulu. Tapi walaupun nggak dibuka sebenarnya bisa, tapi lebih baik dibuka. Nah, ini telah keangkat, kita geser ke depan. Ini kita bilang deck atau Yamaha resminya bilang footrest. Memang sebaiknya yang dibuka bagian sayapnya dulu ya ketimbang decknya. Tapi kalau kita mau memperbaiki tangki yang posisinya di bawah deck, ya untuk buka deck dulu sebelum
si sayap itu bisa aja ya, walaupun itu bukan urutan yang baik ya. Deck ini menempel ke rangka dengan sangat rigid dengan 4 baut nomor 10, dan sisanya ada sekrup yaitu ke antar plastik ya. Itu sekrup paling bawah nggak usah dibuka, nah, cuman kancing klip ini wajib dibuka. Ini ada 2 kiri dan kanan. Ini menyatukan tameng yang paling bawah atau cover yang paling bawah. Nah, ini yang mesti kita tarik ya. Ini klemnya sama seperti yang kasus cover dengan deck tadi. Nah, ini kalau dilihat ada banyak pin atau pasak dengan lubangnya yang posisinya unik ya, bisa dibilang kita susah lah hilaf atau salah posisi. Jadi setelah itu ditarik, ini bisa dilepas. Cuman yang bagian kirinya dia harus melepas cover itu melewati standar samping. Nah, setelah ini ada lagi baut, ini juga sama dari deck ke bodi kerangka, dan juga ada sekrup. Nah, ini hanya bisa dibuka ketika cover yang paling bawah tadi udah keambil ya, posisinya tidak menyenangkan ya. Ini 2 sekrup kiri kanan ini kalau udah kebuka baru bisa kita angkat di deck. Nah, kalau dilihat itu ada pin yang lubangnya di deck yang besar dan agak panjang ya, jadi agak susah yang lepas ini ya. Sekarang lanjut ke leg shield atau pelindung kaki atau sayap ya. Sekrup ini menghubungkan antara bagian belakang dengan cover yang paling depan. Nah, ini cover yang abu-abu. Jadi cover abu-abu ini hanya seperti ini ya. Awalnya ada 2 sekrup yang ikat dan sisanya ya pin dan lubang tadi ya, tinggal ditarik berarti bagian bawahnya. Nah, sekarang bagian sisi kiri dan kanan masing-masing itu ada 5 sekrup. Ini sekrup pertama tadi, ini sekrup kedua membukanya dari dalam tapinya. Yang mau nggak mau kita butuh obeng yang agak buntet ya. Nah, ini yang ketiga juga sama, bukanya dari dalam. Nah, yang keempat ini normal ya, jadi kalau kiri 5 kanan 5 totalnya ada 10 ini sekrup. Dan ini yang kelima dari bagian dekat kaki ke cover yang putihnya ya, tinggal kita tarik aja. Sama ada pin dan lubangnya yang unik tadi bentuknya ya, pelan-pelan aja ditarik. Nah, sekarang ini kalau udah ditarik kita ambil lampu sennya atau bohlamnya. Kita nggak bisa ngambil dari soketnya karena lampu sen ini ternyata gabung kiri dan kanan, jadi soketnya satu. Nah, kalau mau ini kelepas ya bohlamnya kita lepas. Ya kalau udah dua-duanya sekarang tinggal nih bagian apa ya, bisa dibilang bagian kerangka tengahnya. Ini bagian tulangnya yang megang tadi si cover dan sisi kiri dan kanan. Totalnya ini ada 5 sekrup
kiri 2, kanan 2, dan 1 di tengah. Tinggal kita tarik lagi. Sama ada pin dan lubangnya yang bentuknya unik. Nah, di dalam itu ada 2 skrup. Ini sebenarnya pelindung ya. Ya, bagian ini atau bagian kanan ini udah nggak ada skrup. Yang ada nanti masalah tinggal soket dari charger. Sekarang bagian kiri atau bagian yang ada lubang tangki bensin, itu tinggal disisipin aja pakai obeng lurus ya yang pipih. Nah, langsung diangkat ringnya. Ada 2 di sebelahnya lagi ada, sama sisipin, angkat. Ringnya bisa diangkat. Oke, tinggal ini kita buka gantungan barang pakai kunci L5. Dan ini soket yang tadi kita sebut. Dan sekarang udah lepas semua, tinggal bisa diangkat. Sekarang headlamp. Headlamp ini hanya ada 2 baut dengan kunci L5, dan di bawah ada pemegang dia dalam bentuk karet ya. Tidak ada plastik dari headlamp yang ditancapin ke karet yang lubang. Nah, setelah kita lepas soket-soketnya, nah ini pemegangnya yang bagian bawah. Ini tinggal ditarik. Ya, lanjut ke bagian batok. Pertama kita buka spionnya dulu. Ini cuman saya nggak masukin ke dalam komponen baut dan lain-lainnya ya, karena ini satuannya spion beda ya. Ya unik di Yamaha ini dari zaman dahulu, bagian kirinya normal, bagian kanannya nggak normal, karena ngencenginnya berlawanan arah dan ngendorin malah searah dengan jarum jam. Sebenarnya bagus ya kalau ada tumbukan dari depan, maka posisi bautnya akan dalam posisi kendor. Dan ini hanya di motor Yamaha sepertinya adanya. Oke, ini batok bagian pengemudi dan bagian depan disatukan oleh skrup. Kiri kanan ada 2. Dan di bagian bawahnya atau lehernya itu ada 2 juga, kiri dan kanan. Sama ada pin dan lubangnya, kita bisa congkel itu. Cuman untuk melepasin secara total dia harus melewati tuas rem kiri. Nah, lanjut ini ada skrup yang menyambungkan batok yang dari bagian belakang ke setang. Cuman ada 2 ya. Dan satu lagi juga ada di belakang, ada 1. Nah, tinggal ini speedometer. Speedometer ada 3 skrup. 2 skrupnya di belakang posisinya dan 1 lagi di atas depan. Ini menghubungkan speedometer dengan batok bagian belakang.
Sudah selesai, tinggal kita cabutin soket-soketnya. Kanan ada soket starter dan soket hazard ya, dan di kiri ada lampu sen, klakson, dan juga lampu jauh dekat. Oke, udah bisa kita cabut. Lanjut lagi ke bagian spakbor atau fender. Ini standar ya, ada 3 baut nomor 10. Dan ini bagian fender belakang. Di fender belakang ini semuanya pakai baut dengan kepala nomor 8, mulai dari aki dan semuanya. Biasa aki ada 2 baut nomor 8. Nah, cuman untuk melepas ini ya kita harus ya, untuk buka ini ya, misalnya buka box sikring tinggal dicolok aja pakai obeng. Nah, untuk baut pengikat yang nomor 8 tadi ada 5, 1 di kiri, 2 di belakang, dan 2 di kanan. Ya, sekedar info ya, kalau memang mau lepas fender ini secara total kita harus buka shock breaker juga, tapi di sini enggak ya. Dan tinggal satu lagi, di sini ada klem kabel busi yang nempel di spakbor belakang. Itu mesti dibuka dulu, tarik aja lumayan keras ya. Ya, ini bisa dicabut. Ini bisa dicabut selama shock breakernya dibuka juga ya. Oke, makasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.